Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Nah, Liga 1 BRI sudah masuk ke minggu ketiga. Nah, pertandingan pertamanya yaitu antara Bali United melawan Rans Nusantara FC. Jadi Bali United di pertandingan sebelumnya mereka kalah dari PSM Makassar dengan skor 2-0. Nah, di pertandingan ini kalau kita ngelihat secara statistik ya, sebenarnya Bali United unggul dalam hal penguasaan bola, unggul. Tapi dalam hal kesempatan menciptakan gol dia kalah dari PSM Makassar. PSM Makassar sebanyak 8 kali, sedangkan tembakan ke arah gawangnya sebanyak 5 kali. Penguasaan bola Bali United di angka 61% loh ternyata. Dan secara serangan pun ternyata Bali United juga kalah. Jadi secara serangan Bali United cuman ada di angka 60, PSM Makassar di angka 70. Serangan berbahaya juga kalah ternyata Bali United di angka 28, sedangkan PSM Makassar di angka 45. Jadi kemarin gue sempet nonton pertandingannya, walaupun mungkin gue nggak secara detail nonton ya, karena gue sambil perjalanan nonton dari kantor menuju ke rumah, jadi sambil nyetir, jadi nggak terlalu fokus gue ngelihatnya. Tapi memang kalau gue lihat di situ ternyata golnya PSM Makassar kan berdasarkan kesalahan dari pemain Bali United untuk gol keduanya. Nah, sedangkan gol pertamanya itu dari titik penalti yang bisa dibilang PSM Makassar lagi menyerang, tapi ya memang di situ ada pegangan-pegangan dari pemain Bali United dan akhirnya titik penalti. Nah, di sini gue lihat Bali United unggul dalam penguasaan bola, tapi tidak bisa melakukan serangan, dan itu memang adalah karena lini pertahanan dari PSM Makassar luar biasa. Jadi lini pertahanan PSM Makassar itu waktu kemarin pas minggu pertama melawan PSS Sleman mainnya luar biasa. Lawan Bali United juga luar biasa. Jadi sepertinya PSM Makassar sudah menunjukkan bahwa karakter bermain dari PSM Makassar adalah bertahan. Nah, ingat kata komentatornya dan langsung teringat di kepala gua. Jadi permainannya yang cantik itu adalah bisa memenangkan pertandingan, tapi pertahanan bisa memenangkan gelar. Nah, itu kejadian sama Arema ya kemarin. Nah, kita nggak tahu nih apakah PSM Makassar bisa memenangkan gelar atau enggak. Kita lihat seperti apa. Tapi yang jelas intinya Bali United walaupun sudah berusaha untuk menyerang, tapi mereka tidak bisa masuk ke lini pertahanan, dan itu menjadi PR. Karena sebenarnya menurut gue di musim sebelumnya Bali United itu mempunyai lini serang yang cukup bagus, dan kemarin Privat Braga nggak kelihatan apa-apa. Di dua pertandingan awal ini Privat Braga tuh nggak, jarang disebut namanya, justru banyak kan Eber Besa yang bergerak. Entah kenapa apa yang terjadi dengan Privat, padahal di musim sebelumnya Privat luar biasa sekali performanya. Oke, nah sedangkan untuk Rans Nusantara FC di pertandingan sebelumnya mereka bermain imbang dengan PSS Sleman dengan skor 3-3. Nah, kalau secara statistik sebenarnya Rans Nusantara juga unggul dalam hal penguasaan bola, yaitu di angka 61%. Dalam hal menciptakan kesempatan golnya di sebanyak 14 kali. Nggak beda jauh dengan PSS Sleman sebanyak 12 kali. Tembakan ke arah gawangnya sebanyak 8 kali. Nggak beda jauh juga dengan PSS Sleman, yaitu sebanyak 6 kali. Dalam hal serangan Rans Nusantara sebanyak 98 kali. PSS Sleman sebanyak 90 kali. Serangan berbahaya juga Rans Nusantara sebanyak 57 kali, PSS Sleman sebanyak 53 kali. Jadi memang secara statistik memang dua klub ini mempunyai kekuatan yang sama ya kalau gue lihat. Nah, kalau gue nonton pertandingannya luar biasa sekali, seru banget kemarin pertandingannya. Mungkin kalau lu pada ada yang nonton live bareng gue sangat menikmati pertandingan itu. Memang pertandingan itu memberikan tontonan yang menarik kalau menurut gua, apalagi dengan semangat atau mentalnya dari PSS Sleman yang mampu bangkit gitu ketika mereka ketinggalan 3-1. Perubahan strategi yang dilakukan oleh Coach Seto luar biasa kalau menurut gua. Nah, Rans Nusantara FC memang sepertinya masih perlu banyak berlatih mengenai kekompakan kalau menurut gua. Jadi memang kesalahan yang dilakukan oleh pemain Rans Nusantara itu masih terjadi kalau menurut gue, dan gol balasan dari PSS Sleman nggak luput dari kesalahannya pemain Rans Nusantara FC. Walaupun sebenarnya secara permainan luar biasa menurut gue Rans Nusantara. Konate mendapatkan peluang begitu banyak dan bisa mengatur serangan dengan cukup banyak, tapi memang
sangat disayangkan lini pertahanannya masih ada celah sedikit sehingga akhirnya PSS Sleman mampu mengambil hal itu. Di luar dari memang strategi yang ditetapkan oleh Coach Seto Nurjantoro sangat efektif sekali. Sepertinya memang Rahmat Darmawan sudah mulai menemukan permainannya Rans Nusantara seperti apa di musim kali ini. Dan mungkin target mereka untuk bisa masuk ke 5 besar agak masih belum bisa kelihatan dengan permainan yang sekarang, tapi sepertinya mulai mengarah ke sana kalau gue ngelihat. Tapi nanti kita lihat sepertinya ketika mereka mulai bertemu dengan klub-klub besar ya. Karena mereka main di pertandingan pertama mereka ketemu dengan PSIS Semarang, tapi performa PSIS Semarang memang lagi turun banget. Gue nggak tahu nih mau ngeliat di minggu kedua nih seperti apa performanya dia, tapi mulai mengarah ke sana. Tapi nanti kita lihat seperti apa pertandingannya kalau ternyata Rans Nusantara ketemu dengan pemain yang bertahan, misalnya ketemu dengan Arema, misalnya ketemu dengan PSM Makassar, apakah dia mampu melakukan gebrakan-gebrakan. Nah, itu yang gue tunggu sebenarnya. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Bali United melawan Rans Nusantara FC. Kalau melihat di 2 pertandingan terakhir, Bali United lini serangnya kurang begitu baik kalau menurut gue. Beda dengan lini serangnya mereka ketika mereka bermain di musim lalu. Privat Braga itu leluasa bergerak, sekarang nggak ada pergerakannya sama sekali. Jarang malah dapat bola kalau gue lihat. Entah kenapa, apakah ada perubahan strategi, tapi dia jarang banget dapat bola dan jarang melakukan tusukan yang biasa dia lakukan di pertandingan sebelumnya. Nah, kalau menurut gua kemungkinan pertandingan ini akan berakhir imbang karena memang salah satu PR dari Bali United adalah lini depannya mereka yang harus mereka perbaiki segera. Entah kenapa apa yang terjadi, mereka harus mengevaluasi itu dan melakukan perubahan. Nah, lain halnya jika nanti pemain Bali United sudah mampu memberikan permainan yang seperti dulu lagi, karena waktu pertama waktu lawan Persija pun golnya mereka pun dari set pieces ya, dari corner kick dan Pacheco menggolkan itu. Jadi memang lini serangnya Bali United harus diperbaiki. Kalau mereka belum ada perubahan terhadap hal itu, kalau menurut gua permainan ini akan berakhir imbang. Malah bisa jadi Rans Nusantara yang akan memenangkan pertandingan kali ini karena lini pertahanannya Bali United masih sangat rapuh sekali ya. Mereka bahkan melakukan kesalahan ketika mereka bermain melawan PSM Makassar, tapi itu memang di kandangnya PSM Makassar. Jadi beda ketika mereka bermain away. Tapi sekarang mereka bermain kandang. Jadi ya menurut gua kemungkinan besar sih Bali United akan bermain imbang. Kecuali kalau Rans Nusantara berhasil memanfaatkan situasi itu ya dari lini pertahanannya Bali yang masih rapuh kalau menurut gua. Karena memang lini serangnya Rans Nusantara kemarin luar biasa sih kalau menurut gue. Permainan yang diciptakan oleh Coach Rahmat Darmawan memberikan suasana baru buat Rans Nusantara. Dan strikernya mereka luar biasa. Septian ya kalau nggak salah. Lupa gue namanya siapa. Nah, strikernya mereka Rans Nusantara itu udah tinggi, juga bagus dalam menempatkan posisi. Ya mudah-mudahan menjadi striker masa depan dari Indonesia ya, karena itu striker lokalnya dari Rans Nusantara. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Di Sepak Bola Indonesia, Indonesia juara.